Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai 1337. Wa an Amr ibn Abasah radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Abasah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rama bisahmin, barang siapa yang melemparkan anak panah, memanah, fi sabilillah, dan memanahnya itu fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Barangkali cuman sekian detik, tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan. Kalau toh itu anak panah dia, paling berapa harganya? Ya. Melempar anak panah. Barangkali kita sering melakukannya. Tapi bukan fisabilillah. Latihan, iseng-iseng, olahraga. Ini bukan iseng-iseng, bukan latihan, bukan olahraga. Tapi fisabilillah, dalam jihad fi sabilillah, maka fahuwa lahu idlu muharraratin, dia akan mendapat pahala seperti apa? Muharrarah, memerdekakan budak. Amalan yang sangat besar, memerdekakan budak. Fakku raqabah, itu bisa diraih, bisa dicapai hanya dengan hitungan detik, tenaga yang tidak begitu besar, biaya yang tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena ada waktu, yaitu jihad fi sabilillah. Di sini perlu kita mengetahui waktu-waktu itu. Duduk, nggak ngapa-ngapain, bahkan mungkin sambil ngelamun, mungkin sejam, atau mungkin kurang. Habis itu sholat 2 rakaat. Dia dicatat seperti orang yang baru saja melakukan umrah. Bahkan di riwayat lain, haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Padahal cuma duduk. Gak harus baca Al-Quran, gak harus zikir, gak harus wirid. Duduk saja, tidak keluar dari masjid. Kenapa? Karena waktu. Coba kalau dia lakukan 3 jam, bahkan 10 jam, tapi habis sisa, jam 8 sampai jam 2 misalnya, dapat haji umrah? Tidak. Tidak. Di sini kita harus tahu, ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang akan menaikkan pahala kita.
Ini keutamaan seperti ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu. Karena akal tentu tidak bisa mencapai ini. Apa bedanya? Ya, habis subuh tadi sampai matahari terbit dengan habis isya, dengan habis asar, apa bedanya? Akal tidak bisa menjawab. Maka dengan wahyu. Antum datang ke masjid di saat yang pertama. Orang belum ada yang datang ke masjid. Tapi hari Rabu misalnya, atau hari Senin misalnya, atau hari Ahad misalnya, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya, dapat keutamaan apa? Itikaf barangkali. Kalau dia sholat, dapat keutamaan sholat tahiyatul masjid, duha. Beda kalau hari Jumat. Seolah kita berkurban seekor unta. Kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, dan seterusnya. Apa? Waktu. Di sini termasuk yang kita bahas. Ada waktu di mana ketika waktu itu terjadi dan kita berada di waktu itu, di syarat itu, maka kita mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Walaupun hanya dengan melepaskan anak panah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Fikul hadis hanya ada satu di sini. Haddul muslimina 'alal jihadi fi sabilillah wa ta'zimun li amril jihadi wal mujahidin. Merangsang kaum muslimin, menyemangati kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Dan tidak perlu kita malu-malu, apalagi takut-takut, merangsang kaum muslimin untuk berjihad. Walaupun barangkali hari ini muncul fitnah yang luar biasa, ketika ada seorang muslim, seorang ustadz, seorang tokoh berbicara tentang jihad, langsung dituduh. Yang radikal, yang fundamental, yang macam-macam tuduhan. Perlukah kita takut dengan tuduhan ini? Ya tidak perlu. Ya. Karena pembahasan kita, pembahasan ilmiah. Dan tentu dibarengi dengan ilmu bahwa jihad harus bersama imam, bersama pemimpin, bersama presiden, bersama Amirul Mukminin, atas perintah presiden, Amirul Mukminin, Waliul Amr. Ya. Bukan kelompok-kelompok, bukan ustadz, bukan ulama. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mengumandangkan jihad? Enggak ada. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan mengumandangkan jihad, pernah ada? Enggak ada. Kenapa? Karena mereka ulama, bukan waliul amr. Yang mereka tidak berhak mengumandangkan jihad. Yang berhak mengumandangkan jihad siapa? Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, Khalifah al-Ma'mun. Mau dia orang adil atau orang fajir, bukan urusan kita. Antum tahu siapa Khalifah al-Ma'mun? Mendalimi Imam Ahmad, ya kan? Terkena syubhat falasifah ahlul kalam. Tapi ketika mengumandangkan jihad, sah. Al-jihad ma'al imam, adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam. Wajib atas perintah imam, khalifah, presiden, pemimpin.
Mau presiden itu orang baik-baik atau orang jahat, yang penting dia apa? Muslim. Muslim. Wa ta'zimun li amril jihadi wal mujahidin. Dan membesarkan urusan jihad itu. Para mujahid itu dibesarkan, jangan dikecilkan. Ada hadis palsu yang mengecilkan jihad. Katanya sepulang dari perang Badar, katanya Nabi bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan menghadapi perang besar. Apa? Jihadun nafsi katanya. Jihad perang melawan hawa nafsu, itu jihad besar. Ini hadis mengecilkan jihad fisabilillah. Dan ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, palsu, maudhu. Dan itulah salah satu ciri hadis palsu. Awal kalimat bertentangan dengan akhir kalimat. Dia mengatakan jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Ada pertanyaan. Ketika seseorang berjihad, mempertaruhkan nyawanya, milik dia satu-satunya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan status sosialnya, rumahnya yang bagus, kendaraannya yang dia sukai, siap berjihad. Kira-kira dia sudah melawan hawa nafsu apa belum? Tentu sudah. Sudah. Kalau dia tidak sanggup melawan hawa nafsu, dia tidak akan berangkat jihad. Dia memilih senang-senang bersama anak istrinya, dengan status sosialnya, dengan kendaraannya yang mewah dan seterusnya. Dia tinggalkan itu semua, siap mati di medan jihad, menunjukkan bahwa dia sudah melawan hawa nafsunya. Ya, 1338. Wa an Abi Yahya Khuraim ibn Fatik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqatan, barang siapa yang mengeluarkan nafkah, mengeluarkan uang, entah berapa, bisa besar, bisa sedang, bisa kecil, fi sabilillah, dan itu dalam rangka jihad fi sabilillah, membeli pedang, membeli kuda, membeli panah, membeli peralatan perang, maka kutibalahu sab'umi'ati di'fin, akan ditulis baginya berapa kali lipat? Sab'umi'ah, 700 kali lipat. 700 kali lipat. 100.000 dia keluarkan untuk senjata itu, dikalikan 700. 1 juta dia keluarkan untuk kendaraan itu, dikalikan 700, dan begitu seterusnya. Ini balasan bagi orang yang mengeluarkan nafkah fi sabilillah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Fikul hadis hanya ada satu juga. An-nafaqatu fi sabilillah tudha'afu ila 700 di'fin. Nafkah yang dikeluarkan dalam jihad fi sabilillah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kemudian 1339. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu, hamba di sini muslim tentunya, melihat dari kalimat berikutnya yasum, berpuasa. Yauman, berpuasa satu hari. Seorang hamba yang berpuasa satu hari fi sabilillah, ketika jihad fi sabilillah, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa hakikat puasa fi sabilillah. Ya. Di sini kita fahami bahwa berjihad sambil berpuasa. Ya. Secara akal, secara ro'yu kurang baik. Gitu. Karena berjihad kan butuh tenaga, butuh makan, butuh minum. Ini berpuasa. Ya. Padahal tidak wajib. Seandainya itu bulan Ramadan juga tidak wajib. Kan jihad itu rata-rata safar. Jihad itu rata-rata safar. Nabi dan para sahabat jihad berperang itu safar, keluar dari kota Madinah. Hanya satu yang terjadi di kota Madinah, perang Ahzab, perang Khandaq. Selebihnya beliau ke Tabuk, beliau ke Badar, beliau ke Uhud, para sahabat ke Muktah dan seterusnya ke Yarmuk. Karena begitulah jihad Rasul dan para sahabat. Memerangi apa diperangi? Memerangi. Mendatangi negeri-negeri kufar. Mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya jelas. Kalau mereka sadar, menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Apa enggak terima kasih mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang kufar yang didatangi oleh kaum muslimin yang berjihad, mestinya mereka berterima kasih. Sebab kalau kaum muslimin tidak datang, tidak mengajak mereka masuk Islam, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Ketika mereka awalnya dipaksa, mau nggak mau pilihannya, kalau nggak mau masuk Islam ya bayar jizyah, kalau nggak mau bayar jizyah ya diperangi, seolah-olah kan terpaksa kan. Pada hakikatnya mereka berterima kasih sekali. Kenapa mereka caci maki, menjelek-jelekkan kaum muslimin? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diajak menuju surga. Maka Nabi memberikan perumpamaan, ada orang yang diikat dengan tali, ditarik-tarik, dia tidak mau maka ditarik-tarik, dan tali itu digigit-gigit oleh dia, terus ditarik-tarik, dia tidak mau, dipaksa ditarik. Antum tahu ditarik kemana? Ditarik ke surga. Ditarik ke surga, dia tidak mau, dia mempertahankan diri, dia gigit-gigit talinya agar lepas dari tarikan itu. Gak taunya ditarik ke surga. Ya. Kalau kata kita udah sampai surga, tahu begini ngapain tarik-tarik? Ya. Di toel aja saya mau. Ya. Kenapa dia tidak mau? Karena dia belum tahu bahwa dia sedang dipaksa untuk masuk surga. Ya. Jihad yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat rata-rata safar. Ketika safar, puasa Ramadan saja kan menjadi tidak wajib. Itu kalau sedang di bulan Ramadan. Nah, ini zahirnya di luar Ramadan tapi justru berpuasa. Justru berpuasa. Ada apa? Tentu ada sesuatu. Kalau tidak ada, barangkali Nabi akan sabdakan, janganlah kalian berpuasa ketika jihad. Karena berpuasa tentu tidak makan, tidak minum, badan lemah, lemas.
Sementara kita butuh tenaga untuk membunuh orang-orang kufar sebanyak-banyaknya, kan begitu. Tapi justru ini terbalik. Barang siapa yang berpuasa 1 hari ketika jihad fi sabilillah, maka illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nar, maka wajah dia akan dijauhkan dari neraka. Wajah ini menyebut sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu nanti akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Bagaimana tangan Allah, bagaimana telapak kaki Allah, bagaimana jari Allah. Apa berarti hancur, binasa karena disebutkan wajah Allah? Ini sama dengan ini, menyebut sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Man qama Ramadan, barang siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan. Maksudnya apa? Sholat. Disebut sebagian saja berdiri, padahal ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada iftirasnya, ada tawaruknya, dan seterusnya. Menyebut sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Termasuk ini, barang siapa yang berpuasa 1 hari saat jihad fi sabilillah, maka wajahnya, tentu yang dimaksud seluruh badannya, akan dijauhkan dari neraka. Berapa meter? Berapa kilometer? 70 kharifan. Apa 70? 70. Kharif. Kharif itu dari kata waktu memanen. Biasanya setahun sekali. Berarti kharif sering diterjemahkan 1 tahun. Berarti 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun apa? 70 tahun apa? Perjalanan. 70 tahun perjalanan. Perjalanan paling cepat hari itu apa? Kuda misalnya. Naik kuda tercepat selama 70 tahun. Berapa ribu kilometer itu? Berapa juta kilometer? 70 tahun berkendara kuda tanpa henti. Berapa juta kilometer? Itu jauhnya dia dari neraka. Kenapa? Karena dia berpuasa 1 hari saat jihad fi sabilillah. Ya. Karena ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tentu tidak pantas akal kita membantah. Ini enggak ada keutamaannya, kan lebih baik kita punya tenaga, punya energi untuk jihad, ngapain puasa? Wajib juga tidak? Ini ra'yu. Sedangkan ini wahyu. Idza waradal asar batalan nazar. Kalau sudah ada asar, ada dalil, ada wahyu, maka seluruh pendapat harus dibatalkan. Ya, maka pendapat yang mengatakan tidak perlu berpuasa, lebih baik makan minum karena sedang jihad, tentu tidak boleh membatalkan sabda Nabi ini. Ya, karena ada sesuatu. Ya, kalau bekerja beda lagi. Cari nafkah misalnya, macul misalnya, nggak ada dalil. Nggak ada dalil bahwa lebih baik sambil berpuasa. Ya, nggak ada dalil. Ini jelas ada dalil. Maka ada keutamaan berpuasa saat berjihad. Ya. Ini mirip-mirip Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah malam-malam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengadukan lelahnya, capeknya mengurus rumah tangga, anak-anak banyak. Ali dan Fatimah meminta kepada Nabi seorang pembantu. Seorang pembantu. Nabi nggak kasih. Malah Nabi menyuruh Ali dan Fatimah baca
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tidur. Berapa? Riwayat mengatakan 25 kali, riwayat lain mengatakan 33 kali atau 10 kali. Bisa pilih. Ya. Syekhul Islam mengatakan bahwa ini ada sesuatu. Ada sesuatu karena ini wahyu. Wahyu itu luar biasa banyak rahasia di dalamnya. Beliau tidak ragu-ragu mengatakan, Syekhul Islam, barang siapa yang terlalu lelah, penat, capek, mengurus rumah tangga, cari nafkah dan seterusnya, dan dia harus lakukan itu. Dia harus lakukan itu, modal tidak punya, keahlian nggak punya, dia cuma bisa jual tenaga dan lelah sekali, maka insya Allah akan hilang lelahnya. Tidak akan menyebabkan penyakit. Insya Allah akan dikuatkan badannya dengan membaca zikir tadi sebelum tidur. Ya. Termasuk ini. Termasuk ini. Walaupun kita tidak tahu buktinya, bukti dari mana, namanya tidak makan pasti lapar, tidak minum pasti haus, tenaga berkurang, sementara harus berhadapan dengan musuh yang menyerang. Ini ro'yu. Tidak boleh mengalahkan wahyu. Muttafaqun alaih. Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari 1219. Kita lanjut 1340. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man shama yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saat jihad fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan. Maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka itu ada khandak. Apa khandak tadi? Ada perang khandak, perang parit, ada parit. Ada parit, antum tahu parit ya? Jarak antara dia dengan neraka itu, ada parit. Berapa meter, berapa kilo paritnya ini? Kama bainas samai wal ard. Jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Jauh sekali. Puasa satu hari. Ya. Kalau tadi dikatakan 70 tahun perjalanan, jauh sekali. Ini antara langit dan bumi. Ini keutamaan berpuasa saat berjihad. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Fiqhul hadis ada dua. Hamala ba'du ahli al-ilmi hadzal haditsa wa ghairahu 'ala as-shaumi fi sahatil qital. Beliau mengatakan bahwa sebagian ulama membawakan hadis ini, hadis yang semakna dengan ini, tentang berpuasa saat berperang. Berpuasa saat berperang. Wa huwa ghairu dhahir. Nah, ini yang saya maksud di awal tadi. Ini pendapat dari Syekh Salim, pensyarah dari Riyadhus Shalihin. Wa huwa ghairu dhahir. Dhahirnya tidak seperti itu. Dhahirnya tidak seperti itu. Fa inna as-sawma ala ayyi halin huwa fi sabilillah. Karena puasa kapanpun, mau puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Arafah dan seterusnya,
itu semua adalah fi sabilillah. Ini semua adalah fi sabilillah. Ya. Wa alaihi yuhmalul hadis. Maka selayaknya hadis itu dibawa ke situ, difahami seperti itu. Ya. Ini pendapat Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Kemudian yang kedua, as-sawmu fi sahatil jihadi idza kana yu'athiru ala quwwatil junud wa nasyatihim. Berpuasa di saat jihad, di saat qital perang, dan itu mempengaruhi, mengurangi tenaga, kekuatan, ya, fahuwa ghairu mustahabbin, maka tidak mustahab lagi, tidak disukai lagi, tidak disunahkan lagi. Berarti di sini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ya. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam jelas beliau mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan, apa yang para sahabat tidak dapatkan. Maka beliau larang para sahabat berpuasa wisal. Sudah sedang berpuasa, tiba waktu maghrib, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, dilarang para sahabat oleh beliau. Itu puasa wisal namanya, nyambung. Tapi beliau sendiri sering melakukannya. Sering melakukannya. Beda antara beliau dengan para sahabat. Apalagi kita semua. Ya. Maka di sini kita melihat bagaimana diri kita, bagaimana fisik kita. Ketika kita sedang berjihad, berperang, dan ternyata semakin lemah ketika kita berpuasa, ya jangan berpuasa. Barangkali ada sebagian saudara kita nggak berpengaruh. Ya. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada si fulan ini. Dan dia sanggup berpuasa. Dan tidak berpengaruh bagi badannya, dirinya. Silahkan. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Keutamaan orang itu berbeda-beda. Imam Ahmad siap menerima pukulan, cambukan dari Khalifah Al-Ma'mun demi mempertahankan keyakinan beliau dengan jahar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Itulah Imam Ahmad. Sementara Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, beda. Beliau kecil. Ya. Orang yang Bukhari mengatakan, selama ini aku tidak pernah minder. Selama ini aku tidak pernah merasa kecil di hadapan orang. Ahlul hadis maksudnya. Kecuali kepada orang ini, Ali bin Madini. Ya, luar biasa. Bukhari yang namanya luar biasa memuji Ali bin Madini, salah satu guru beliau. Berhadapan dengan cambuk, tidak kuat beliau. Berhadapan dengan siksaan penjara, tidak kuat. Maka dengan terpaksa, dengan mulutnya, hatinya tidak, beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, terpaksa. Dan bukan cuma beliau. Bahkan hampir seluruh ulama ahlu sunnah pura-pura mengucapkan Al-Quran makhluk, kecuali Imam Ahmad. Ya. Dan salah satu muridnya Muhammad bin Nuh. Hanya beliau berdua yang tegas-tegas mengatakan dengan jahar bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Ya. Kenapa? Itu tadi, beda-beda. Apakah Imam Ahmad mencela Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in? Enggak. Tidak. Tidak, masing-masing mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Maka tidak boleh dipaksa. Yeah. Bahkan para imam menyarankan kepada Imam Ahmad, karena saking kasihannya, disiksa, dicambuk, dipenjara.
A'immah menyarankan kepada Imam Ahmad untuk mengikuti jejak siapa? Seorang sahabat, ya, yang pura-pura mengucapkan Latta, bukan pura-pura, memang mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza, saat tidak kuat lagi disiksa habis-habisan oleh tuannya. Siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Beberapa imam menyarankan kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau engkau seperti Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir lebih, istilah kita lebih parah daripada mengucapkan Al-Quran makhluk. Lebih parah Ammar bin Yasir. Latta Uzza, Latta Uzza. Bukan Allah, ya Allah, seperti Bilal kan? Bilal Allah, Ahad, Ahad. Ammar bin Yasir mengucapkan Latta Uzza, Latta Uzza. Menyebut-nyebut Tuhan mereka. Ya. Dan diampuni, dan boleh. Kan turun ayat ketika selesai beliau dibebaskan dari siksaan itu, beliau selamat, ketakutan beliau, Ammar bin Yasir ketakutan, turun ayat ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur sementara hatinya teguh dengan keimanan, maka Allah ampuni. Ini lebih ringan mengucapkan Al-Quran makhluk. Kenapa engkau tidak katakan saja dengan lisanmu Al-Quran makhluk? Ya. Disinilah jawaban Imam Ahmad bahwa apa yang menimpa diriku tidak ada apa-apanya dengan apa yang menimpa Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh. Aku tidak. Ini tawaduknya beliau Imam Ahmad di hadapan beliau tidak menyamakan diri beliau dengan Ammar bin Yasir. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri, belum ada soal jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.